Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di part kedua kali ini saya akan melanjutkan dari part pertama. Untuk part kedua ini saya akan membuat tabel untuk setiap datanya. Dengan mengetik df atau data prem sama dengan pd data prem. Nah, PD ini tuh merupakan contoh isi dari library Pandas tadi. Kemudian data ini tuh diisi dari tabelnya. Nanti isi dari tabelnya. Dan kolom ini tuh untuk kolom-kolomnya. Ada apa aja? Contohnya seperti ada parameter atau senyawa, ada nilai terukur, satuan, nilai konversi, dan satuan konversi lain. Kemudian, di sini terdapat lagi print. Sama seperti tadi untuk menampilkan kata atau kalimat, dan di sini untuk judul. Dinamakan dengan judulnya tuh Analisis Magnetic MSB atau Magnetic Susceptibility Balance. Nah, di sini juga ada print lagi sama untuk penamaan judulnya dengan dinamakan tabel data MSB. Kemudian, di sini ada print DF. Nah, kan DF ini tuh tadi membuat sebuah tabel, tapi tabelnya ini tidak akan muncul jika belum dipanggil. Nah, DF yang tadi ini tuh hanya berupa rumusnya saja. Jadi kita munculkan dengan cara print DF ini. Tidak perlu ada tanda kutip 2, karena jika menggunakan tanda kutip 2, maka DF ini tuh merupakan sebuah kata bukan panggilan untuk rumus yang tadi. Dan terakhir, setiap wadahnya diperlukan return nilai input atau pengembalian nilai input. Selanjutnya masuk ke wadah untuk perhitungan. Nah, tentunya diawali dengan def dan namanya sebenarnya bebas gimana kalian. Di sini saya menamai dengan hitung perhitungan. Dengan nilai input ini bertujuan untuk menghubungkan antara perhitungan dengan nilai input. Kemudian sama seperti tadi, print di sini tuh untuk digunakan sebagai judul. Nah, judulnya itu ya input data ion. Judulnya dinamakan dengan input data ion atau ligand. Kemudian di sini kita akan membuat rumus memasukkan nama-nama ion atau ligand. Memasukkan nama-nama ion atau ligand. Dengan caranya kita namai dulu ion ligand sama dengan input. Nah, input di sini tuh agar kita bisa memasukkan nilai, kemudian namai dengan masukkan nama-nama ion atau ligand. Atau dalam kurung pisahkan dengan koma. Nah, kenapa dipisahkan? Karena nama ionnya lebih dari 1 pada data di sini tuh. Senyawanya lebih dari 1. Maka harus dipisahkan dengan koma. Nah, di sini ada split. Split di sini tuh tujuannya itu untuk memisahkan setiap datanya. Dibatasi atau dipisahkan itu dengan koma. Nah, ini dengan koma. Selanjutnya, sama kita mau memasukkan nilai persatuan dari masing-masingnya. Nah, nilai persatuan dari masing-masingnya itu dari masing-masing ion atau ligandnya. Kita buat dulu namanya, yaitu nilai persatuan sama dengan lalu list map plot. Nah, ini untuk membuat sebuah list dalam desimal, kemudian input. Nah, input di sini tuh agar kita bisa memasukkan nilainya sendiri. Dan tulis kalimatnya, yaitu masukkan nilai persatuan masing-masing ligand atau ionnya. Ion atau ligandnya. Kemudian
dipisahkan dengan koma karena tadi juga kan data pada di sini tuh senyawanya atau ion atau ligannya itu lebih dari satu. Nah, kemudian split di sini sama fungsinya kayak yang atas untuk memisahkan dengan koma. Lalu selanjutnya sama jumlah ion ligan. Nah, tujuannya itu untuk memasukkan jumlah masing-masing ionnya. Meskipun di sini berbeda, di sini tuh ada perbedaannya. Yang tadi itu kan plot. Nah, di sini plot, tapi di sini in. Nah, in ini tuh merupakan sebuah angka yang tetap, tidak desimal ataupun pecahan. Misalnya seperti 1 atau 2 atau 3 dan lain-lain. Selanjutnya, kita bikin rumus untuk mengambil data dari input yang tadi. Kita buat check balance. Nah, di sini kita buat komentar baru untuk mengambil data dari input awal. Nah, kita buat check balance. Check balance sama dengan nilai input. Dalam kurung, tanda kutip check balance. Nah, kemudian ke bawahnya sama sesuai datanya masing-masing. Masa tabung kosong, masa tabung sampel, RO, tinggi sampel, R, dan masa molar. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah perhitungan matematika untuk mencari masa sampel. Nah, masa sampel, check balance, XG, XA, perhitungan total ion, dan lain-lain. Nah, langkah pertama, kita akan membuat perhitungan massa sampel dulu. Nah, di sini. Untuk massa sampel dulu. Nah, rumusnya adalah massa tabung sampel dikurangi massa tabung kosong. Kemudian, kita buat rumus untuk check balance-nya. Rumusnya adalah massa sampel dikali 10 pangkat 9 lalu dikali 18.900 dikali dengan 10 pangkat min 6 per tinggi sampel dikali R dikurangi RO dikali 25,4. 25,4 ini ketetapan ditambah suhu Kelvin. Nah, di sini tuh suhunya yang udah dikonversi ke Kelvin. Kan datanya tadi di part pertama itu data suhunya masih dalam satuan derajat Celcius. Nah, di sini kenapa kita harus membuat rumus check balance sih? Karena kita lihat dari data yang kita miliki bahwa check balance-nya itu dia masih 0. Nah, check balance ini tuh tidak boleh 0. Hal ini menandakan bahwa check balance yang 0 ini tuh belum dikalibrasi, maka check balance-nya tidak boleh 0. Jika tetap 0, maka nilai XG sama XM-nya itu bakal mempengaruhi nilainya. Oke. Udah membuat rumus C nih. Kita udah membuat rumus C balance. Selanjutnya kita buat rumus XG. Kita close dulu. Nah, kita buat rumus XG ini. Nah, rumusnya adalah C balance dikali tinggi sampel dikali R dikurangi RO per massa sampel dikali 10 pangkat 9. Nah, udah dibuat nih rumusnya untuk XG, lalu kita lanjut ke XM. Kemudian kita membuat rumus XM-nya. Rumusnya yaitu massa molar dikali XG. Jadi, XG yang dihasilkan nanti untuk mencari XM. Selanjutnya, membuat rumus perhitungan total ion atau ligan. Caranya kita buat namanya dengan total per ion ligan. Sama dengan nilai persatuan dalam kurung array I
dikali jumlah ion ligan dalam kurung array I for I in range dalam kurung length ion ligan. Nah, jadi nilai persatuan ini akan dikalikan dengan jumlah ion ligan. Di sini terdapat I. Nah, di sini terdapat I. I ini tuh merupakan banyaknya jumlah dari setiap persatuan atau ion ligannya. Contoh, persatuan tadi ada 3. Nah, nanti dengan I ini tuh, ketiga nilai itu akan dikalikan juga dengan ketiga nilai ion ligan ini. Nah, dengan ion ligan ini, lalu seperti itu. Oke, didapatkan rumus total X-nya, X alpha, ialah sum dalam kurung total per ion ligan. Sum ini tuh nantinya menambahkan dari beberapa nilai yang tadi sudah dikalikan. Contohnya 3 data tadi, maka ditambahkan semuanya dan didapatkan nilai total X alpha-nya. Nah, didapat tuh nilai X alpha-nya. Kemudian lanjut untuk mengkonversi. Nah, di sini ada untuk rumus mengkonversi X alpha yang tadi yang udah didapat, dikonversi dengan cara yaitu total X alpha dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6. Selanjutnya, membuat rumus XA. Nah, rumusnya yaitu XM dikurangi total konversi alpha yang tadi udah dicari, data nilai total X alpha-nya yang udah dikonversi, ini dibutuhkan untuk diperhitungan XA. Nah, lalu kita membuat perhitungan atau membuat MU/EF-nya. Rumusnya yaitu EFF. Rumus MU/EFF. Nah, rumusnya yaitu 2,828 dikali dengan met X QRT dalam kurung XA dikali suhu Kelvin, Kak. Nah, met di sini, met X KRT dalam kurung MU/EFF dikali 2. Nah, di sini tuh adalah rumus untuk membuat akar dan bintang 2 ini tuh menandakan bahwa akar ini tuh akar pangkat 2 atau akar kuadrat 2. Nah, untuk di part 2 ini kita cukupkan dulu sampai segini. Kita lanjut di part ketiganya untuk menjelaskan output semua hasilnya dan langsung kita menjalankan hasil dari programnya dengan memasukkan data yang udah ada di sini, kita masukkan dan di part ketiga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.